wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak kedengaran jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lil uqriqa wa lima sabaqan nasr wa haqqa bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdar azim wa ba'du. Yang kami banggakan satu perjuangan staf serta volunteer dan panitia pelaksanaan kajian Serabi episode yang ke-8 pada malam hari ini, serta para santri dan para peserta umum yang insya Allah selalu menjadi kebanggaan kami selamanya sampai di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dan taufiknya kita bisa bersama-sama berkumpul pada malam hari ini, yang insya Allah pada malam hari ini tepatnya 9 Zulhijjah ya, insya Allah besok pada pagi harinya kita akan melaksanakan sholat berjamaah Idul Adha ya, dan mungkin dilanjutkan insya Allah selalu nantinya siang akan ada penyembelihan atau paginya setelah sholat tersebut. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini ya, apalagi dengan didengarkan takbir di mana-mana di penjuru langit ya. Semoga apapun itu pada malam hari ini kita melaksanakan kajian Serabi episode yang ke-8 ini selalu Allah datangkan barokahnya dan kemuliaannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita temanya ini ya, insyaallah ya, alhamdulillah. Temanya itu bukan masalahmu yang besar, tapi Allah lah yang maha besar. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini mungkin menunjukkan kepada tauhid ya, keyakinan yang besar kepada Allah. Sebenarnya bisa kita variasikan kepada cocok loginya pada malam hari ini, yaitu tentang Idul Adha, berkurban. Ya. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kita jangan membesarkan masalah, besarkan keyakinan kita kepada Allah. Itu poin yang pertama kita bahas. Ini maksudnya gimana Ustaz? Kita jangan membesarkan masalah ini, jangan membesarkan, bukan besarkan. Berbeda tuh ya. Membesarkan dan besarkan beda. Kalau kita besarkan itu hanya standar-standar kita. Kita biasanya seringkali tertipu. Apa yang selama ini kita dapat masalah, kita sering pemikiran kita itu berlebihan, lalu kita besarkan. Tapi membesarkan berbeda jauh. Terkadang kita ini tidak memikirkan kesehatan kita ataupun diri kita sendiri. Selalu yang kita pikirkan itu adalah orang lain terkadang. Bagi orang yang bisa menilai manusia itu dengan kacamata manusia. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada yang tidak akan peduli kepada manusia yang lain. Padahal yang harus dikoreksi itu kita harus berpegang teguh kepada hablum minan nas. Sebaik-baik manusia itu kita harus ada hubungan baik sama manusia yang lain. Jadi antum, kalau kita lihat pada zaman sekarang banyak sekali orang ini memutuskan silaturahmi.
Bahkan sampai sekarang itu ada yang sering terjadi gitu ya, mudah sekali untuk memutuskan komunikasi ataupun silaturahmi tersebut. Karena kebencian di dalam lubuk hatinya itu sudah tertanam kebencian di dalam satu orang manusia ini. Karena sejatinya hati kita ini mudah goyah, ya, para santri dan para peserta mudah goyah. Atau apapun yang kita kejar, apapun yang kita inginkan selalu tidak sesuai ekspektasi kita. Selalu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa hal tersebut selalu mengganggu pikiran kita? Padahal yang harus kita besarkan bukan bukan masalahnya, melainkan apa? Keyakinan kita kepada Allah. Yakin Allah itu memberikan sesuatu yang paling terbaik di antara yang keinginan kita itu. Wah, pengen ini ya Allah, pengen itu ya Allah, pengen hajatku yang seperti ini ya Allah. Aku pengen menghajikan orang tuaku ya Allah, tapi mungkin saja bukan tahun ini. Mungkin saja berkurbannya itu belum mampu untuk mengumpulkan uangnya, tapi ada saja jalannya kita ini bisa ikut berinfak, ya, ikut bersedekah. Itu salah satu juga fadilah amalnya, ya. Maka dari itu penting sekali. Yang pertama, jangan membesarkan masalah, tetapi besarkanlah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Nabi Nabi kita itu selalu kalau ada masalah, Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan masalah, yang menjadi jalan keluar yang terakhir adalah sholat. Kapan Nabi punya masalah, Nabi sholat. Kapan Nabi punya persoalan tentang negara ataupun hal sebagainya gitu ya, pasti sholat. Karena kenapa? Sholat itu akan mendatangkan petunjuk. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang ini menunda, ya. Tapi beda ya, berbeda kalau kita lagi sedang marah, berbeda jauh. Tetapi ini kalau kita mumet, tidak ada penentuan arah ataupun tidak penentuan petunjuk, jalan terakhirnya sholat. Itu seperti itu kalau Nabi, ya. Cara Nabi memimpin di masa-masa pada zamannya, ya. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang apapun kita hadapi ini tetap kecil di hadapan Allah. Laut terbelah untuk Nabi Musa. Api menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf diselamatkan dari perut ikan. Ikan juga bukan ikan sembarangan ya teman-temannya, bukan kayak ikan sekarang. Ikan paus enggak, kurang itu ikan paus. Melainkan itu ikan yang menyerupai ikan yang raksasa gitu ya, yang tidak terbayangkan oleh manusia. Ini sosok Nabi loh, bayangin aja tuh ya. Dan semua perkara-perkara itu ingat keyakinan kita kepada Allah. Laut terbelah untuk Nabi Musa, api yang menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ya, tidak terbayangkan apa itu yang menjadi pertolongan Allah. Dan semua itu menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu sangat tidak terbatas. Jadi, saat kapan pertolongan Allah itu datang? Misal, seperti halnya kita lihat kejadian di Aceh saat itu. Apakah Allah dapat menolong kita pada manusia-manusia yang tertimpa musibah tersebut? Bisa jadi kita berkeyakinan, kita berpikir sebagaimana akal manusia ini terbatas. Betul ya? Sebagaimana akal manusia ini terbatas. Tapi Allah mengundurkan waktu tersebut. Apa, siapa, dan di mana Allah itu menolong kita. Menolong orang-orang yang kena musibah yang di Aceh itu. Terkadang hal demikian penuh kesakitan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan. Sulit menerima apa yang selama ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hal demikian susah sekali untuk kita terima. Tapi bagi Allah hal-hal tersebut sangat mudah untuk menolong hambanya. Tapi Allah itu apa? Allah mengajarkan untuk antum bersabar. Tidak serta-merta harus dari ujian tersebut antum ditolong dengan hal demikian. Mungkin bisa jadi Allah itu bisa menolong dari apa yang selama ini antum ragu kepada Allah.
tetapi hanya satu-satunya jalan itulah antum meminta pertolongan kepada Allah. Alhamdulillah, banyak orang yang salah satunya itu terselamatkan. Banyak juga yang salah satunya tuh ada yang tidak terselamatkan. Terus Ustadz, bagaimana pembedanya? Ini kenapa ada yang tidak selamat, ada yang selamat? Ada cara khas Allah itu menolong hambanya. Caranya gimana Ustadz? Caranya itu Allah telah mendahulukan orang-orang yang pada tepat waktunya untuk kembali kepada Allah dengan semulus-mulus mungkin, sehalus mungkin untuk mencabut nyawanya. Dan kita yang diberikan masih kesempatan hidup, bernapas, masih bisa loncat-loncat, muter-muter kepalanya, ya bisa segala macam lah ya. Itu jangan mudah tergoda. Kalau biasa kita tuh ya, mungkin umur kita yang panjang ini hanya salah satu bentuk untuk kita ini bisa terus bertobat kepada Allah. Ya, mungkin bisa jadi juga hal-hal yang kita inginkan ini, Allah itu pengen fokus, umur kita ini fokus. Cara menghitung kebesaran Allah itu gimana? Kita sering kan menghitung besarnya masalah, besarnya ini, kenapa besarnya ujianku ya Allah, kenapa besarnya masalahku ya Allah, segala macam tertimpa kepada aku. Selalu seperti itu. Tapi dengan kita mengingat Allah, nah itu saat itu juga kalau kita lupa dan kita kembali mengingat Allah, maka itu jalan salah satunya itu adalah sholat. Jalan salah satunya, tidak ada perantara. Sholat harus kita ini akui, kita ini adalah hamba Allah, kita ini penghambaan. Sholat adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu tentang ujian adalah tanda Allah memperhatikan kita. Mungkin hal-hal yang kita hadapi sekarang, banyaknya ujian, banyaknya hal-hal permasalahan yang mungkin itu tidak sesuai apa yang selama ini kita pikirkan. Ya, selama kita hidup, selama masih bernapas, ujian Allah itu tidak ada hentinya. Tidak akan berhenti ujian Allah selama kita hidup. Gimana Ustaz caranya menghentikan ujian? Gak akan bisa. Karena yang menciptakan ujian tersebut, yang untuk menempatkan ujian tersebut sesuai pada tupoksinya masing-masing, itu hanyalah Allah, gak akan mungkin malaikat. Malaikat hanya mengikuti perintah Allah. Nah, inilah yang mengunci kita itu dengan keyakinan Allah itu seperti apa. Karena mungkin ini anak kaitkan kepada ilmu tauhid ya. Karena inilah kenapa salah satu bentuk bukti ya, cintanya Allah itu gimana. Salah satu bentuk kebuktiannya itu ya salah satunya kita menjadi hamba Allah yang banyak pori-pori, ada banyaknya kelemahan, banyaknya ujian yang masih kita terima. Jangan kita nggak terima ujian itu. Mungkin saja kita tidak menerima dengan lapang hati, itu bisa menjadi tenang. Bisa jadi ya. Jadi bisa jadi kalau kita tanggapi ujian-ujian yang kita yang berdatangan, kita terima, lalu kita sholat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan untuk yang pertama kalinya. Karena kenapa? Manusia ini mudah sekali menilai daripada berpikir, teman-teman. Mungkin sudah pernah ya, ada yang menjelek-jelekan ini, ada yang menyebarkan nama baik, memfitnah sana sini. Lalu ini apa sebenarnya jawabannya Allah? Sebenarnya ini apa maksudnya Allah? Salah satu bentuk keburukan manusia ini, kenapa buruknya manusia ini lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada orang-orang yang di luar sana. Kenapa orang-orang yang di luar sana itu berpendidikan tapi masih banyak yang korupsi? Kenapa ya Allah? Kita tuh perlu adanya pemikiran ya. Itulah kenapa seorang filsuf itu pernah berkata, seseorang itu akan sulit
berpikir, ya, tapi mudah sekali untuk menilai. Itulah kenapa saking susahnya berpikir, tapi mudah sekali untuk menilai itu banyak sekali yang kita hadapi. Mungkin dari di antara para santri dan para peserta umum ini sudah pernah merasakan hal demikian. Tapi dalam hal ini Allah memperhatikan hambanya, yaitu tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Para nabi juga ada ujiannya. Coba, para nabi itu kenapa didahulukan? Karena menjadi contoh untuk kita. Nggak akan sanggup kalau kita menjadi hidup pada zaman nabi. Nggak akan sanggup. Mungkin iman kita ini menjadi terbagi gitu pada zaman itu. Mungkin saja. Karena iman pada masa tersebut, Rasulullah itu dicap sebagai penjahat lah, dicap sebagai penyihir lah, dicap sebagai inilah itulah segala macam. Antum sanggup coba dikit-dikit nanti buka story terus curhat ke story ya gitu ya, nggak akan mungkin kita itu sanggup karena merasa diri kita ini lemah, teman-teman. Kalau merasa diri kita ini lemah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan curhat di story tambah jadi ya. Jadi kalau merasa diri kita ini ini penuh penghinaan, banyak sekali godaan ya, banyak sekali air mata yang dikeluarkan untuk seseorang yang mungkin ini menghilangkan kepercayaan kita, menghentikan kepercayaan kita. Bahwasannya yang awal-awal sekali aku berpegang teguh kepada orang tersebut untuk bisa saling mempercayai satu sama lain, tapi dikhianati dengan menghilangkan kepercayaan tersebut. Nah, jadi kalau sekiranya hal demikian berbeda jauh dengan pengharapan, kita mengharapkan penuh terus dengan seseorang ini agar bisa sempurna, agar bisa seperti ini, sesuai apa yang kita pikirkan. Itu pengharapan. Berbeda jauh kalau yang kita taruh kepercayaan hilang, lunas, hilang tanpa adanya kecewa. Tidak ada lagi nilainya kecewa. Kalau tidak ada lagi kepercayaan tersebut. Jadi gimana caranya mengatasi hal tersebut? Caranya semua ujian, semua itu kita kasih jarak plek tembok. Kalau bisa tembok kasih. Karena mungkin batasan komunikasi itu sangat perlu, bukan menghindari ya batasan komunikasi, karena seseorang ini mungkin saking percayanya kepada orang lain, lalu kita tiba-tiba melihat orang tersebut berubah seketika. Ini cobaan atau musibah ya Allah ya, kadang seperti itu ya. Kadang kita itu mempercayakan kepada sosok seorang teman ya ataupun sahabat, sakingnya percaya kepada kita ya, bisa tolak ukurnya saling percaya gitu ya. Itu bisa membuat kita ini tidak ada untuk membuat beda ya. Kalau kita mengharapkan apapun pasti ya kecewa gitu ya. Tapi kalau hilang kepercayaan gimana? Gitu ya. Jadi kecewa itu susah. Apalagi sudah hilang kepercayaan, tidak ada lagi rasa-rasa kayak aku harus percaya atau enggak ya, aku nggak peduli lagi, yang penting aku hidup seperti ini, aku menjalani hari-hari seperti ini, tidak ada sangkut pautun sama dia, hidup masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada lagi kepercayaan, hilang begitu saja. Nah itulah semuanya bentuk ujian daripada Allah, penuh kecurigaan, penuh hal-hal yang kita harus lihat kebenarannya. Kalau tidak ada kejelasan, ya hal demikian harus kita cari kejelasannya. Jangan sampai kita ini menyakiti apa yang selama ini salah, padahal itu benar. Mungkin bisa jadi hal-hal yang buruk itu berdatangan, itu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari sifat kesombongan kita, dari sifat iri dengki kita ya. Mungkin kalau Allah biarkan kita, ya kita akan diberikan kesenangan tanpa adanya batasan, karena batasan seseorang itu selagi itu manusia pasti dia itu punya akal yang terbatas, tenaga yang terbatas, manusia
bukan merobot ya gitu ya. Manusia, kita ini manusia yang penuh banyaknya kekurangan, kekurangan saja itu sudah cukup lelah dan letih, banyak kekurangan itu. Apalagi banyaknya ketidaksampurnaan di tubuh kita ataupun cara pemikiran dan penalaran. Itu yang sulit kepada untuk berhadapan sama manusia. Tapi kalau berhadapan sama Allah, nah itu beda nih. Ini yang sebenarnya kita bahas. Kalau kita berhadapan sama Allah, apapun yang dinilai sama manusia, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita ini menilai manusia dari luarnya saja. Dari apapun yang kita nilai dari luarnya, kita nilai, oh ini ternyata begini lah ya. Nah, gitu ya. Lalu kita sebarkan hal buruk itu. Terkadang hal tersebut itu memancing kesaksian manusia itu dipanggil di hadapan Allah. Ya, bisa jadi. Hal demikian itu salah satu tolak ukurnya Allah, tidak ada batasnya dari hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau kita sholat nih, itu sudah langsung ke pusatnya, langsung kepada Allahnya. Jadi kalau kita kira nih, kita berdoa siang malam subuh ya, segala macam kita doakan yang terbaik untuk kita, untuk menghindari hal-hal yang buruk kepada kita, itu cara Allah menyelamatkan kita. Ya, Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Allah itu maha besar. Sekalipun terjadi masalah apapun di dalam diri kita, ataupun di luar kapasitas kita, ataupun di luar jangkauan kita yang pengen menghancurkan kita, itu salah satu bentuk penyelamatan Allah. Mungkin saja hal tersebut membuat kita ini diri kita yang salah, gak sombong kayak sebelum-sebelumnya. Ya, hal tersebut bisa jadi. Ya, itu poin yang kedua. Dalam hal ini juga kita itu tahu batas itu, kita bisa melihat orang-orang sekitar itu seperti apa kepada kita, menilainya seperti apa. Ya, terserah mereka menilainya kepada diri kita. Tapi mungkin saja kita balik lagi, kita minta kesaksiannya kepada Allah. Ya, insya Allah kita balik lagi kepada kesaksiannya. Karena mungkin yang paling adil itu hanyalah Allah. Ya, benar gak ya? Benar pasti ya. Karena adil yang kita anggap penilaian manusia itu bahwasannya, oh kita ini seperti ini, buruk ini, begitunya, selalu egois orangnya, selalu tidak mendengarkan orang lain, selalu tidak ingin dinasihati segala macam. Mungkin bisa jadi hal demikian. Kita ajak orang tersebut, semua apapun yang kita ketemu orangnya, kita ajak kesaksiannya, kita minta adil kepada Allah. Jika hal tersebut bisa mengguncangkan hati tersebut di antara amal baik dan amal buruk, ya semuanya akan diperhitungkan kepada Allah. Itu salah satu intinya. Dan yang paling enaknya, itu salah satu bentuk kita ini memudahkan menghapus dosa, bisa melatih kesabaran, bisa lebih mudah lagi mendekatkan diri kepada Allah, dan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Karena sudah diterpa ujian-ujian yang mungkin tidak yang kita pikirkan biasanya, seperti itu. Oke, ini poin yang kedua itu sudah tadi ya. Ini untuk selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketiga. Yang terakhir ini adalah kunci menghadapi masalah tersebut. Hadapi masalah tersebut. Yang pertama, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ya ayat 28, Allah berfirman, ingatlah hanya kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Diputar ulur alirnya itu mengalir gitu ya. Hati kita ini kadang harus kita buat mengalir, teman-teman. Bukan mengikuti arus ya, mengalir. Jadi apapun yang kita hadapi, selama itu kita itu masih keras hatinya, masih panas hatinya itu ya, maksud ini mengalir ini bukan kayak oh ikut-ikutan inilah segala macam, enggak gitu, melainkan seperti air yang mengalir, dingin sejuk gitu ya. Jadi yang berdatangan seperti lumpur, berbatuan,
kita lewatin dengan sedingin-dinginnya kepala kita. Jadi kalau hati kita tenang, dingin, tentram, ya semua masalah yang kita hadapi ini ya tenang, tentram aja. Karena itu, sebagaimana poin yang pertama tadi, jangan membesarkan masalah, tapi kecilkan masalah itu. Tapi besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Insyirah, ya mungkin teman-teman sudah tahu, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi kalau kita melihat ketenangan hidup kita ini, bukan berarti kita ini, oh harus aku nggak pengen punya masalah. Pasti punya masalah, ya pasti punya masalah. Karena yang menjadikan ada masalah tersebut, kita bisa untuk mendekatkan hubungan kita, memperbaiki hubungan kita. Coba tidak ada masalah, gimana cara orang untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah? Coba deh kita ini aja nih. Kita jangan ke Allah dulu langsung ya. Kita memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Kita punya masalah, misal terlilit utang, pasti minta bantuan kepada manusia. Jadi jangan sepelekan manusia itu, aku bisa hidup sendirian, aku bisa sendiri, aku segala macam, aku nggak peduli lagi sama manusia. Aduh, pemikirannya dan penalarannya itu, ya Allah, kenapa terlalu dangkal gitu ya. Apakah kita ini perlu penilaian manusia? Ya perlu, sebatas-batasnya ya, sebagai tolak ukur kita. Oh, penilaian kita kayak gini, kayaknya memang buruk deh, seperti itu, harus kita berubah dengan lebih baik lagi gitu ya, dari diri kita sebelumnya, bukan dari orang lain. Nah ini beda, ini terkadang orang ini mikir ketenangan yang seperti apa yang didapat kalau hubungan manusia saja, hubungan baik kita sama manusia saja mudah sekali hancur ya, mudah sekali hancur. Apalagi mohon maaf itu ya, kenapa Ana sebagai pimpinan selalu egois ya, bukan maksa, melainkan seperti kita ini ada hubungan yang baik gitu ya. Jadi orang-orang berpikir, oh ini kenapa sih kayak selalu dipaksa, kayak selalu kayak di penjara lah kalau bahasa kita tuh ya. Jadi kalau dikiranya nih, kita ini sebenarnya untuk apa seperti ini? Kita untuk memperbaiki hubungan baik kita sama manusia. Karena penting sekali rasa anak. Karena kita ini jujur aja nggak bisa hidup sendirian, pasti kita itu membutuhkan manusia yang lain. Inilah kita ciptakan Jisarul Ulum ini. Kalau saya saja teman-teman pada malam hari ini, ataupun yang sebelum-sebelumnya juga, ataupun yang udah lama menjadi pendahulu kita, itu ketemu salah satu anggota, nah menjadi salah satu bentuk terbaik kita menyambung hubungan kita itu. Inilah gunanya hubungan baik sama manusia ini, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang tertampak selanjutnya. Nah, karena sejatinya juga kita ini tidak punya apa-apa, benar nggak punya apa-apa di dunia ini. Manusia juga yang mungkin kita cintain, orang tua atau bapak, ibu, kakek, nenek kita atau buyut kita, ya sudah dipanggil sama Allah. Mungkin teman dekat kita yang dulunya pernah bersama-sama kita, yang sekarangnya sehat, yang dulunya sehat, sekarang sakit-sakitan, dan mungkin bisa jadi dipanggil Allah di tahun lalu atau di tahun ini, kita nggak tahu. Ya, itulah penting sekali kalau kita ini punya hubungan baik. Punya hubungan baik ya, bukan mengharapkan yang baik. Kalau kita mengharapkan yang baik, tidak akan ketemu kalau kita tidak menjadi. Kenapa nggak dirubah? Kita harus mencari yang terbaik. Wah, susah itu. Kenapa nggak kita menjadi yang terbaik aja? Mungkin Allah itu sudah memperkirakan tupoksi kita. Mungkin kita di hadapan langsung juga kepada orang-orang yang penuh kezaliman, penuh pengacau, penuh kebencian. Terus didekatkanlah diri kita. Mungkin kita ini bisa jadi menjadi pencerahan bagi mereka. Ya, maka dari itu penting sekali kalau kita ini punya hubungan baik sama manusia. Itulah yang menjadi kemudahan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Mungkin nggak tahu ya surga yang mana ya. Surga Allah itu banyak ya para hadirin ya. Surga itu banyak, hanya saja berbeda tingkatan saja
ya. Jadi maka dari itu penting sekali kalau kita belajar itu harus disertai dengan kerendahan hati, bukan kerendahan harga diri, kerendahan hati kita hati kita ini menerima. Itu yang namanya pembelajar yang terpelajar. Nih, semua orang yang masih santri, jadilah orang yang pembelajar dari yang terpelajar. Paham ya maksudnya ya? Pembelajar yang terpelajar. Nah, seperti itu. Ya. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir, ya, sebagai penutup, katakanlah, wahai diri kita ini, wahai hati kita ini, masalahku besar, tapi Allah lah yang paling besar di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa, yang dipantaskan, yang lebih paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya materi yang kami sampaikan. Semoga bisa mendapatkan manfaat serta kemuliaan dan berkahnya pada malam hari ini ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja, Anda kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, mau tanya nanti pertanyaan